Bab ke-227. Bara seketika membalikkan tubuhnya dan mendapati Joe berdiri di ambang pintu. Menatap tajam, setajam pedang yang siap mengoyak tubuhnya. Spontan ayah satu anak itu langsung nyengir kuda. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan setiap kali mendapat tatapan dingin dari Joe. "Aku dengar kedai martabakmu ada promo, Joe," ucap Bara bermaksud mengalihkan perhatian lelaki itu. "Setiap hari memang ada promo." Joe menjawab datar. "Apa kamu lupa kalau promo adalah jalan ninjaku?" Semakin lebar senyum Bara. "Karyawanmu pasti kewalahan semua karena banyak yang order. Itu sudah tugas mereka." "Enak ya, Jeti juragan martabak dengan cabang di mana-mana di seluruh pelosok negeri." "Lumayan." Ia meraih lengan Boy, menariknya maju ke hadapan Joe. "Ini si bos bro katanya mau lihat Raffi. Makanya aku temani ke sini." Kan Om Bro yang ajak buat kesini." Bo menoleh ke belakang dan menatap Bara. "Iya, kan disuruh sama bosman yang ngasih tugas untuk temani Om Joe di sini. Katanya jangan sampai timbul fitnah dari tetangga. Kamu tidak lihat aku sengaja buka pintu supaya tidak ada fitnah di antara kami." "Bagus, Joe. Aku sengaja datang untuk menemani. Konon katanya kalau sepasang kekasih sedang berduaan, yang ketiga pasti syaiton." Joe menatapnya datar. Kakinya bergerak maju, sementara Bara terus mundur, sehingga posisi Boy diapit dua pria dewasa berbadan besar itu. "Jeti, kamu mau bilang kalau Raffi itu setan?" "Bukan begitu." Santai sedikit. Senyum yang menghiasi wajah Bara seketika lenyap. Ia melirik ke dalam dan melihat Iren duduk di sofa. "Tidak baik kalau calon istrimu melihatmu dalam mode menyeramkan seperti ini. Dia bisa takut. Ayo masuk. Di luar banyak tetangga." Ia menarik lengan Joe memasuki rumah. Sementara Iren langsung berdiri menyambut. "Bagaimana keadaan Raffi?" "Katanya sakit." Tanya Bara. "Masih demam dan sering mengigau." "Kalian tidak bawa ke dokter?" "Sudah tadi pagi." Bara meletakkan punggung tangannya ke dahi anak lelaki itu. "Suhu tubuh Raffi memang cukup tinggi." "Tante, ini ada titipan dari Mama," ucap Boy sambil menyerahkan sebuah paper bag. "Terima kasih, Nak." Iren tersenyum sambil meraih paper bag berisi beberapa menu yang tadi dimasak Aileen. Karena Iren tidak sempat hadir, sehingga Aileen menitipkan melalui Bara dan Boy. Setelah beberapa saat menemani di ruangan itu, Bara pun berpamitan. Ia dan Boy segera menuju ke parkiran. Paling tidak mereka sudah memastikan bahwa segalanya aman terkendali. "Sebelum pulang, mau nongkrong dulu nggak, Bro?" tanya Bara sebelum memacu mobil. Memang Om Bro suka nongkrong di mana? Palak martabak di kedai martabaknya Om Joe aja gimana? Beberapa jam berlalu. Malam semakin larut ketika Joe masih terjaga. Ia duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Sementara Iren sudah tertidur di sofa. Joe menatapnya sekilas. Iren terlihat sangat lelah, membuatnya segera bangkit menuju kamar untuk mengambil selimut dan membalut tubuh wanita itu. "Kamu dan Raffi pasti sangat tertekan selama bertahun-tahun. Tapi, aku tidak akan biarkan masa itu terulang lagi. Kamu dan Raffi akan selalu bahagia." Lamunan Joe membuyar oleh suara Raffi yang terdengar mendesis. Anak itu tampak gelisah, persis seperti tadi saat mengigau. Matanya melirik ke kanan dan kiri seperti sedang mencari sesuatu. Joe segera menjatuhkan tubuhnya di sisi Raffi, memeluknya erat dan memberinya rasa hangat. Ibu, gumamnya pelan. "Sudah, Nak. Tidak apa-apa. Jangan takut." Ia membelai puncak kepala anak lelaki itu. "Kasihan ibu lagi istirahat. Raffi sama Om Joe saja, ya. Om Joe pijat mau tidak?" Ia mengangguk, membuat Joe meraih minyak pijat dan melakukan pijatan ringan pada tubuh Raffi. Keesokan harinya, Terence sedang disibukkan dengan pekerjaan ketika Zafran datang ke ruangannya. "Pak, ada waktu sebentar. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan." "Silahkan, Saf." Ia mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di hadapannya. "Ada apa?" "Tapi ini bukan urusan pekerjaan, Pak. Ini masalah pribadi." Sejenak Darren mengalihkan perhatiannya dari layar laptop. "Masalah pribadi?" "Iya. Soal istri saya dan wanita bernama Vanessa."
Alis tebal Darren berkerut semakin dalam. Ia menatap Zafran penuh tanya. Zafran pun menceritakan perihal istrinya dan juga Vanessa, tentang bagaimana keduanya menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan Darren dan Melati. Hal yang membuat Darren merasa cukup geram. Namun, ia salut dengan Zafran yang mau jujur tentang kesalahan istrinya dan menceritakan semua kebenaran. Astagfirullah. Atas nama istri saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak keberatan kalau Bapak mau melaporkan ke pihak berwajib. Darren terdiam sejenak. Sudah, tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada gunanya meributkan hal-hal seperti itu. Vanessa juga sudah pergi. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin meluruskan masalah atas kekacauan yang melibatkan istri saya. Semalam saya tidak sengaja mendengar dia dan Vanessa berbicara di telepon. Berarti istri kamu tahu anak yang dibawa Vanessa anak siapa? Tanya Darren. Zafran menggelengkan kepala. Saya tidak tahu, Pak. Tapi kata istri saya, anak itu juga bukan anak Vanessa. Darren bernapas lega sambil mengulas senyum. Baiklah, terima kasih, Zaf. Saya yang harus berterima kasih dan meminta maaf atau kekacauan ini. Tidak apa-apa. Bukan salah kamu. Oh ya, sekalian saya mau memberitahu. Mungkin beberapa hari lagi saya akan mengajukan pengunduran diri. Loh, kenapa? Darren dibuat cukup terkejut dengan keputusan Zafran. Terlebih, lelaki itu menduduki jabatan yang cukup baik dengan gaji yang besar. Saya dan istri memutuskan pindah keluar kota dan memulai hidup baru. Kami masih perlu banyak belajar. Darren mengangguk paham. Sebenarnya saya agak terkejut. Tapi saya hargai keputusan kamu. Bagaimanapun juga saya tetap berharap kamu tidak mengundurkan diri. Saya tahu bahwa kinerja kamu sangat bagus dan kamu memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Terima kasih, Pak. Saya akan pikirkan lagi. Waktu menunjuk pukul 8 malam ketika Zafran tiba di rumah. Seperti biasa, hanya Salsa, putri kecilnya yang menyambut. Kenapa ayah pulangnya lama? Tanya anak perempuan cantik itu. Ayah kan kerja, Nak. Bunda mana? Ada di kamar. Selama beberapa saat ia menghabiskan waktu menemani putrinya bermain. Namun, setelah beberapa saat Audi tak kunjung terlihat. Salsa, ayah mau lihat bunda dulu. Ya, Salsa main sama mbak dulu. Iya, ayah. Lelaki itu segera beranjak menuju lantai atas. Terlihat pintu kamar yang masih tertutup rapat. Jika Audi ada di rumah di jam seperti ini, ia pasti sedang tidur. Namun, saat membuka pintu, lelaki itu dibuat sangat terkejut. Penampilan sang istri terlihat sangat jauh berbeda. Zafran bahkan sempat mengira sedang berhalusinasi. Bagaimana tidak, Audi terlihat sangat cantik dalam balutan hijab. Selama beberapa tahun menikah, ini adalah pertama kali ia melihat istrinya dengan tampilan seperti ini. Penampilan aku aneh? Ya, tanyanya malu. Sebab sang suami menatapnya tanpa berkedip. Lelaki itu melangkah maju hingga berdiri tepat di hadapan istrinya. Memeluk dan membenamkan ciuman di kening. Cantik. Terima kasih sudah mau hijrah bersamaku. Tapi ngeliatinnya gitu. Kalau tertutup begini, apanya yang cantik? Sesuatu yang selalu ditutupi pasti punya kesan yang mahal. Jadi saat dibuka keistimewaannya terlihat jelas. Berhijab itu bukan untuk menutupi kecantikan, tapi untuk melindungi kamu dari dosa akibat tatapan buas para laki-laki di luar sana. Tapi mereka yang ngeliatin aku, berarti mereka yang kena dosanya. Kan? Zafran kembali tersenyum. Butuh kesabaran lebih untuk membimbing Audi, yang sama sekali tidak memiliki bekal pengetahuan agama dari orang tuanya. Sayang, hijab bagi perempuan adalah pakaiannya. Sedangkan hijab bagi laki-laki adalah menjaga pandangannya. Dengan memakai hijab, berarti kamu ikut melindungi ribuan laki-laki dari dosa, dan itu nilainya pahala. Ngerti sekarang? Bab ke-228. Kata orang bijak menikah adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Sebab setiap pernikahan berpotensi untuk mendapatkan pahala atau dosa. Dia yang mampu memberi kebaikan akan bernilai pahala. Sebaliknya dia yang hanya memberi keburukan, akan menciptakan dosa. Asa baru tertanam dalam hati Irenka Mentari saat ini. Pernikahan terdahulu ia lalui dengan penuh kepahitan.
tak ada setitik pun kebahagiaan untuk dikenang. Layaknya samsak hidup, ia hanya mendapatkan luka di setiap harinya. Luka yang sampai hari ini masih membekas di hati. Dan sekarang, ia sedang duduk di sisi lelaki yang sebentar lagi akan menghalalkan dirinya, menghidupkan cahaya yang pernah mati dan menawarkan kebahagiaan. Walaupun sebelumnya ia tak berani lagi bermimpi untuk bahagia. Semua harapan itu sudah tenggelam bersama lautan nestapa. Saya terima nikah dan kawinnya Irenka Mentari binti Hartanto dengan mas kawin seperangkat alat syalat dan Al-Quran dibayar tunai karena Allah. Suara lantang Jameson Alexander menggema, disusul dengan seruan sah dari para saksi yang turut menyempurnakan. Menghembuskan napas lega, Iren mencium punggung tangan lelaki yang telah resmi menjadi suaminya itu. Keningnya berkeringat, tubuhnya terasa gemetar, dan Joe bisa melihat semua itu. Namun, ia hanya diam dengan bibir melengkung tipis. "Cium, Joe," Bara berbisik sambil mencondongkan tubuh dan mendekatkan bibirnya ke telinga sang sahabat. "Cium, jangan harap." Mana berani Joe melakukannya di depan umum. Ujung sikut sebelah kanan ia tekuk hingga menikam perut Bara dengan begitu menyakitkan. Sakit tahu. Di hari yang penuh bahagia ini kurangi kadar mafianya, bro. Gerutu Bara dengan bibir maju beberapa senti. Boy yang melihat kelakuan dua pria dewasa itu terkekeh geli sambil menutup mulut dengan telapak tangan. "Apa? Jangan ketawa," ujar Bara, matanya melotot ke arah Boy. "Enak, om bro." Senut-senut, "Bro." Tanpa rasa berdosa Joe kembali memasang wajah super dingin seperti biasanya. Urusan mencium bisa ia lakukan di kamar nanti, tanpa harus dilihat orang lain. "Selamat ya, Ren. Semoga kamu selalu bahagia dalam keadaan apapun." Rihanna memeluk sang sahabat. Lega sekaligus senang karena Iren mendapatkan suami pengganti sebaik Joe, dan ia yakin Joe mampu melindungi Iren dan Raffi. "Alhamdulillah. Terima kasih, Rihanna. Sekarang kamu harus bahagia. Buang jauh-jauh kenangan yang sudah berlalu. Insya Allah." Hari itu Iren mendapatkan banyak ucapan selamat dan doa. Alfian, Aileen, Galih, dan semua orang terdekat hadir di pernikahan. Bahkan Oma Titin, Mama Feni, dan Melati turut hadir memberikan doa dan hadiah. Namun, hadiah yang membuat Iren bertanya-tanya tentu saja adalah rumah suaminya yang mulai hari itu akan ia huni. Sebuah rumah minimalis berlantai 2 dengan taman kecil. Ada kebun mini dan kolam renang yang juga berukuran kecil di belakangnya. Padahal ia sudah membayangkan akan menghuni sebuah rumah kecil yang sederhana. Mungkin dengan kamar sempit dan perabot rumah seadanya. Namun, yang ia lihat sekarang adalah hunian yang di matanya cukup mewah. Memangnya berapa gaji Kak Jo bekerja sebagai sopir dan bodyguard? Ia bergumam dalam hati. Sepertinya rumah ini adalah hadiah dari bos Alfian. Setahu Iren, Alfian sangat memerhatikan kesejahteraan semua orang yang bekerja padanya. Malam harinya semua tamu undangan sudah pulang, menyisakan Joe, Iren dan Raffi di rumah itu. Joe meletakkan 2 koper ke sisi sofa. Satu milik Raffi dan satunya milik Iren. Kamar Raffi yang di sana. Ia menunjuk sebuah kamar tak jauh darinya. "Kalau kamar kita yang ini, apa rumah ini tidak terlalu besar untuk kita berdua?" tanya Iren sambil merotasikan pandangan pada sekeliling rumah itu. "Bertiga." "Iya, itu maksudku." Iren menatap punggung tegap suaminya. Ada rasa khawatir jika Joe sampai memaksakan diri membeli rumah ini hanya untuk memberinya kenyamanan. Apalagi jika harus berhutang. "Apa kamu tidak suka rumah ini?" "Suka. Tapi rumah ini pasti mahal. Kenapa tidak beli rumah yang agak kecil saja?" "Tidak apa-apa. Bukankah nanti penghuninya akan bertambah? 2, 3, atau 10 mungkin?" Pipi Iren kembali merona setelah menebak maksud sang suami. "Apa rumah ini hadiah dari Pak Alfian?" Joe mengangguk seraya mengatupkan bibir. Ingin sekali ia menerkam makhluk menggemaskan di hadapannya itu. Sayangnya ada Raffi yang sedang berbaring di sofa sambil menonton film kartun favoritnya. "Aku belum bilang terima kasih," ucap Iren. "Aku sudah bilang tadi. Kalau begitu aku mau rapikan kamar Raffi dulu." Iren segera bergegas memasuki kamar sebelah sambil membawa koper. Begitu masuk, ia tercengang melihat seisi kamar.
Ada banyak mainan dan juga sebuah tempat tidur empuk. Iren memasukkan pakaian Raffi ke lemari dengan pikiran melayang. Andai saja Joe adalah ayah kandung Raffi, mungkin semuanya akan berbeda. Putranya tidak perlu hidup dalam tekanan dengan ayah seperti Bayu. Lamunan Iren kemudian membuyar saat Joe memasuki kamar sambil menggendong Raffi. "Kamu sudah selesai beres-beresnya?" tanya Joe. "Sudah." Raffi sudah tidur. "Iya, mungkin kelelahan." Joe membaringkan Raffi di tempat tidur, menyalakan mesin penyejuk ruangan dan mengganti pakaian Raffi dengan piyama. Kelembutan Joe terhadap Raffi membuat Iren terpaku. Semuanya seperti mimpi. Tidak peduli apapun pekerjaan Joe, entah hanya sopir atau pekerjaan paling rendah sekalipun. Yang terpenting ia memperlakukan Raffi dengan baik. "Aku tunggu di kamar." "Ya," ucap Joe setelah selesai mengganti pakaian Raffi. Kini Raffi sudah lelap dalam balutan selimut. "Iya." Iren menatap punggung Joe yang kemudian menghilang di balik pintu. Setelah selesai, ia segera menyusul suaminya ke kamar. Baru memasuki kamar saja tubuh Iren sudah gemetar. Joe menyambut dengan hanya berbalut handuk di pinggang. Sepertinya lelaki itu baru saja mandi. Tanpa sadar Iren langsung membalikkan tubuhnya sambil menunduk, menyembunyikan wajahnya yang merah. "Kenapa?" Ketika merasakan sepasang tangan kokoh melingkar di perut, wanita itu refleks terlonjak. "Tidak apa-apa. Aku hanya belum terbiasa. Maaf." "Aku mengerti." Joe menatapnya lekat. Satu tangannya membelai wajah, sementara satu tangannya melingkar di pinggang. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Iren bergetar, bahkan hampir menangis. Bayang-bayang masa lalu terlintas kembali dalam ingatan. "Tolong lepaskan." "Jangan!" jerit Iren mulai terisak-isak. Joe mengerutkan dahi melihat reaksi sang istri yang terlihat sangat ketakutan. Ia langsung memeluk wanita itu, mengelus punggung dan kepalanya yang masih terbalut hijab. Ia bahkan dapat merasakan seluruh tubuhnya yang gemetar. "Tidak apa-apa, jangan takut. Aku tidak akan memaksa." Perlahan pelukan terlepas. Wajah Iren basah oleh air mata. Joe dapat menebak trauma macam apa yang sudah diberikan si brengsek Bayu kepada Iren dan Raffi. Setelah mendudukan Iren di ujung tempat tidur, ia memilih segera mengenakan pakaian. Jika tidak, Iren mungkin akan lebih ketakutan. Bab ke-229. Joe menatap pantulan wajahnya pada cermin di kamar mandi. Malam pertama pernikahan rupanya tak semulus yang ia pikirkan. Ada PR berat yang harus ia selesaikan, yaitu menyembuhkan trauma Iren dan juga Raffi. Setelah membalutkan kaos berwarna hitam pada tubuhnya, ia segera keluar. Iren tidak terlihat di kamar. Mungkin sedang memeriksa Raffi di kamar sebelah, sebab putranya itu tidak terbiasa tidur sendiri. Joe memilih membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Di saat yang sama, nada pemberitahuan pesan baru berbunyi. Tanpa menunggu ia meraih benda pipi tersebut. "Selamat bermalam pertama, bro. Jangan sampai encok." Isi pesan dari Bara disertai emoji tertawa. Andai Bara ada di sana, sudah pasti akan mendapat jurus persatuan 5 jari dari Joe. Tidak ada seorang pun yang berani sekurang ajar ini pada seorang Jameson Alexander yang terkenal garang dan dingin selain Bara. "Teman sialan," gerutunya kesal. Balasan sebuah stiker dengan gambar golok pun dikirim Joe kepada sang sahabat. Kemudian menonaktifkan ponsel, sebelum Bara mengirimkan pesan lain dan merusak suasana hatinya. Beberapa menit berlalu, pintu kamar terbuka dan memunculkan sosok Iren. Wanita itu tampak ragu, namun tetap melangkah masuk. Melihat suaminya sudah terbaring dalam posisi membelakang, membuat Iren dipenuhi rasa bersalah. "Ya Allah, apa aku berdosa sudah mengabaikan suamiku?" Ingin sekali Iren menjalankan kewajibannya kepada sang suami, terlebih di malam pertama pernikahan. Namun, kenangan buruk menyiksa batinnya sangat dalam. "Aku harus bisa." Bertekad mengusir ketakutannya sendiri, ia mendekati lemari tempatnya menyembunyikan hadiah pakaian tipis dari Aileen tadi. Mungkin akan baik jika ia kenakan malam ini. Baru melihat bentuknya saja, Iren sudah merinding. Seumur hidup ia belum pernah memakai pakaian seperti itu. Kenapa belum tidur? Joe seketika berbalik dan menatap istrinya. Iren bereaksi lebih cepat dengan menyembunyikan pakaian kurang bahan itu di belakang punggungnya. Tidak apa-apa,
Ucapnya gugup. Sejenak Joe memandangi Iren yang kini tidak terbalut hijab. Rambutnya panjang dan indah. Wajahnya pun tampak lebih muda dan cantik. Tetapi, ia harus belajar bersabar menunggu hingga sang istri siap. Ya sudah, aku tidur duluan. Joe kembali menunggungi sang istri. Sementara Iren berdiri terpaku memandang punggung kekar suaminya. Pakaian menerawang itu, akhirnya ia ganti dengan piyama berlengan panjang. Kak Joe, panggil Iren. Joe membuka mata perlahan, lalu menatap sang istri yang sudah berbaring di sisinya. Aku minta maaf. Seharusnya aku. Tidak apa-apa. Joe memotong cepat. Aku menghalalkan kamu bukan untuk sekedar saja. Bukankah kita masih punya banyak waktu? Selama beberapa saat keduanya beradu pandang. Kemudian saling membelakangi dengan menyisakan jarak. Tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hembusan napas Iren yang teratur menandai bahwa ia sudah terbang ke alam mimpi. Joe mengikis jarak, melingkarkan tangannya pada tubuh wanita itu, lalu mencium kening. Bisa peluk sudah lumayan. Tidak apa-apa dicicil-cicil saja. Ucapnya dalam hati dengan sudut bibir melengkungkan senyum. Rumah keluarga Darmawan. Target tertangkap. Aileen terlonjak ketika Alfian tiba-tiba muncul dan mendekapnya dari belakang. Menelusupkan bibirnya dilekukan leher sang istri. Mas, lepas dulu. Enggak boleh. Tugas ibu negara sudah selesai, kan? Bisiknya mesra. Mengingat seminggu ini Aileen sangat sibuk mengurus pernikahan Joe dan Iren. Beres. Semuanya aman terkendali. Sekarang aku mau duduk manis tanpa gangguan. Alfian mengulas senyum. Kalau begitu dandan yang cantik, ya. Aku mau ajak kamu menjalankan tugas negara. Tugas negara apa lagi? Ada deh. Tapi, aku mau lihat anak-anak dulu. Apalagi Bian. Biasanya anak satu ini suka datang tengah malam. Sambil mengedipkan sebelah mata dengan senyum menggoda. Membuat Aileen paham tugas negara macam apa yang dimaksud suaminya. Alfian pun harus waspada. Sebab beberapa kali mereka gagal bercinta karena Bian datang secara tiba-tiba dan meminta ikut tidur di kamar orang tuanya. Awas kalau tidur duluan seperti kemarin. Ancam lelaki itu. Lantas segera menuju kamar sebelah. Begitu memasuki kamar dengan nuansa pink itu, ia mengerutkan dahi. Bian sedang duduk di depan cermin sambil memakai gaun ala putri dalam negeri dongeng. Ditemani Boy dan Bray duduk di tepi tempat tidur dengan menopang dagu. Tampak bosan dan mengantuk. Kenapa belum ada yang tidur? Tanya Alfian. Memandang tiga anaknya bergantian. Bian minta ditemenin dandan. Pah, lusa ada opera di sekolah. Bian harus tampil shining, shimmering, splendid. Ucapnya kepada dua abangnya, lengkap dengan gaya centil merentangkan kedua tangan ke udara. Memang kamu kebagian peran apa sih, Deh? Tanya Bow. Jetty putri lah. Kalau Bray Jetty apa? Alfian ikut bertanya kepada putranya. Enggak mau ikutan. Mau nonton aja. Jawab Bray. Ia akan lebih suka masuk ke gudang sekolah dan mencari rahasia tersembunyi di sana. Layaknya seorang penjelajah. Alfian mengulas senyum menatap ketiga buah hatinya itu. Ya sudah biar papa yang temenin Bian. Boy sama Bray ke kamar aja. Tidur. Besok sekolah, kan? Iya, Pah. Dua anak lelaki itu segera turun dari tempat tidur. Sebelum keluar kamar mereka menyempatkan diri memeluk sang papa. Bian cantik enggak, Pah? Tanya anak perempuan itu. Cantik dong anak papa. Ia mengecup kening. Tapi ini sudah malam. Sayang, Bian kan mau sekolah. Tidur. Ya, siap, bos. Tapi temenin Bian. Iya, papa temenin sampai tidur. Alfian segera mengganti gaun yang dipakai dengan piyama. Kemudian membaringkan tubuh mungil itu di tempat tidur. Sebelum tidur, baca doa dulu. Bian sudah hafal doa tidur, kan? Sudah. Dalam balutan selimut, ia menatap sang papa. Papa, Bian punya teka-teki. Kenapa kalau mau tidur harus baca doa? Itu sih bukan teka-teki. Alfian tertawa dalam hati. Supaya tidurnya nyenyak dan tidak mimpi buruk. Allah dan para malaikat akan menjaga mimpi kita dengan doa. Bian terdiam selama beberapa saat. Tampak berpikir,
Kemudian turun dari tempat tidur dan mengeluarkan selembar uang pecahan 10.000 dari salah satu tas koleksinya. Alfian menatapnya penuh tanya. Buat apa ambil uang? Biar nanti kalau mimpi jajan, Bian punya uang buat bayar. Pah. Hampir saja Alfian meledakkan tawa. Enggak gitu konsepnya, Senorita. Kan papa bilang, kalau mau tidur harus baca doa dulu biar gak mimpi buruk. Bian kan takut mimpi mau jajan tapi gak pegang uang. Oh, masuk akal. Masih bisa diterima logika anak-anak. Yang penting cepat tidur, karena sang papa ada pekerjaan penting. Begitu pikir Alfian. Setelah memasukkan selembar uang ke saku piyama, gadis kecil nan cantik itu meraih ponsel miliknya. Sekarang ngapain? Tanya Alfian curiga. Mau lihat peta dulu. Biar Bian mimpinya enggak kesasar dari Sabang sampai Merauke. Kali ini Alfian menepuk jidat. Ya ampun, Senoritanya papa. Mau tidur aja harus drama keliling Indonesia dulu. Untung yang disebut cuma Sabang sampai Merauke. Bayangkan kalau 17.000 pulau di Indonesia disebut. Alfian membatin gemas. Iya, dong. Bian kan anak pintar. Sekarang waktunya baca Pancasila biar dilindungi negara. Celotehnya lagi. Alfian melirik arah jarum pada jam dinding. Baca undang-undang sekalian, nak. Biar nggak melanggar hukum. Namun, kerutuan itu hanya ia ucapkan dalam hati. Bisa panjang urusan jika sampai Bian benar-benar membaca undang-undang lengkap dengan pasal-pasalnya. Sudah malam, sayang. Ayo, tidur dulu. Ucap Alfian setelah Bian membaca sila keempat dengan belepotan. Tapi Bian belum baca puisi, Pah. Biar dilindungi siapa lagi sampai harus baca puisi segala. Bian mau latihan baca puisi biar di opera nanti tetap shining, shimmering, splendid. Sepertinya alarm tanda bahaya sudah berdering di kepala Alfian. Ia menatap putrinya dengan bibir menipis. Udah, baca puisinya lanjut di mimpi aja. Bisa stroke papa lama-lama. Alfian mengusap puncak kepala Bian dengan penuh kasih. Dalam hitungan detik matanya berkaca-kaca. Memikirkan apakah ia masih memiliki umur panjang untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Terutama Bian, anak perempuan kesayangannya.